Bab 61, Pil Yang Yuan. Bab ini dipersembahkan oleh Alex H. Miller dan Ryan Clark. Menatap bubuk jatuh dari telapak tangannya, ekspresi wajah Lin Dong berubah drastis. Tepat ketika dia akan panik atas masalah ini, dia tiba-tiba melihat aliran cahaya kecil keluar dari telapak tangan kanannya sebelum akhirnya bersilangan dan, yang mengejutkan, mengembun menjadi pil merah berapi-api seukuran ibu jari. Ketika pil merah menyala itu muncul di telapak tangannya, kelopak mata Lin Dong berkedip keras 2 kali. Mengingat semua sifat magis yang dimiliki oleh jimat batu, dia menyimpulkan bahwa itu kemungkinan telah menyempurnakan 3 potong batu Yang Yuan. Saat bibirnya terbuka sebentar, Lin Dong diam-diam memasukkan pil merah menyala itu ke lengan bajunya. Kemudian, ketika dia berbalik untuk melihat, dia menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa tidak ada orang di sekitar yang memperhatikan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Selanjutnya, dia mengulurkan telapak tangannya lagi dan mengambil 3 potong batu Yang Yuan, sebelum dia segera keluar dari tempat penambangan. Saat dia berlari ke hutan, dia berteriak ke arah Lin Xiao sambil tertawa, "Ayah, biarkan aku bermain dengan beberapa batu Yang Yuan." Setelah dia berteriak, Lin Dong segera pergi tanpa menunggu Lin Xiao menjawab. Bocah ini, saat ia menatap punggung Lin Dong, Lin Xiao tak berdaya menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak membawa masalah ini ke hati. Bagaimanapun, Lin Dong sekarang memegang status yang sangat tinggi dalam keluarga, yang bahkan mungkin melebihi statusnya, dan tidak ada yang akan berpikir untuk mengeluh jika dia mengambil beberapa batu Yang Yuan. Setelah Lin Dong keluar dari tambang, dia segera menyelinap kembali ke kamarnya dan menutup pintu kamarnya dengan erat. Akhirnya, dia menghela nafas lega, saat dia membalik telapak tangannya dan pil merah menyala segera muncul di matanya. Pil merah menyala ini tampak jauh lebih kuat dan kaya dibandingkan dengan eliksir pils yang disempurnakan dari eliksir grade 3 itu. Berkat kulit merah menyala ini, sepertinya pil ini mengandung sejumlah besar energi, rasanya sangat hangat. Apakah ini pil Yang Yuan yang disebutkan ayah sebelumnya? Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri, saat dia mengutak-atik pil merah menyala yang hangat ini. Pil Yang Yuan yang disebutkan Lin Xiao sebelumnya, disempurnakan dari Yang Yuan seton oleh praktisi terampil tertentu. Faktanya, tindakan jimat batu misterius tampak persis sama. Namun, ayah memang menyebutkan bahwa untuk memperbaiki 1 pil Yang Yuan, biasanya membutuhkan 10 batu Yang Yuan, namun, sebelumnya, jimat batu hanya menggunakan 3 batu Yang Yuan. Lin Dong mengerutkan alisnya. Jika pil ini benar-benar yang disebut pil Yang Yuan, maka hanya ada satu penjelasan. Keterampilan pemurnian jimat batu misterius berada pada tahap yang benar-benar menakutkan. Sementara yang lain membutuhkan 10 batu Yang Yuan untuk memurnikan 1 pil Yang Yuan, itu hanya membutuhkan 3 potong batu Yang Yuan. Ini efisiensi, lebih dari 3 kali. Saat dia memikirkan hal ini, bahkan Lin Dong merasa sedikit terkejut. Jika berita tentang masalah ini menyebar, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Faktanya, setelah keributan ini, kemungkinan yang paling mungkin adalah dia akan ditangkap oleh beberapa faksi besar yang kuat, dan dipaksa untuk memperbaiki pil Yang Yuan setiap hari di sebuah ruangan gelap kecil. Lin Dong menyeka keringat dinginnya, saat dia segera memusatkan perhatiannya pada 3 batu Yang Yuan di pangkuannya. Dia penasaran untuk menentukan apakah jimat batu benar-benar memiliki kemampuan yang mengerikan, dan dia memutuskan untuk mengujinya lagi. Saat pikiran ini melintas di benaknya, tanpa basa-basi lagi, Lin Dong segera melepaskan 3 batu Yang Yuan dari pangkuannya dan menumpuknya di telapak tangan kanannya. Berdengung, tepat ketika 3 batu Yang Yuan ditumpuk di telapak tangannya, aliran cahaya kecil meledak dari telapak tangannya. Di bawah sorotan sinar cahaya ini, batu Yang Yuan mulai menjadi gelap dengan cepat, sebelum segera berubah menjadi tumpukan debu beberapa saat kemudian. Sama seperti batu Yang Yuan berubah menjadi debu, sinar cahaya saling silang, sebagai pil merah menyala sekali lagi muncul di telapak tangan Lin Dong. Memang benar begitu, saat Lin Dong menatap pil merah menyala itu, dia tanpa sadar menarik napas dalam-dalam, saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Masalah ini harus disembunyikan. Saat dia dengan lembut menghela nafas, Lin Dong melepaskan tawa sedih. Mungkin beberapa praktisi yang benar-benar kuat memiliki kemampuan pemurnian yang mengerikan, namun, dia bukan salah satu dari mereka. Saat ini, dia bukan praktisi elit yang kuat, oleh karena itu jika dia menunjukkan kemampuan ini, itu tidak hanya akan menginspirasi kekaguman, tetapi juga membawa bencana. Bahkan,
Itu bahkan dapat menghancurkan seluruh keluarga Lin. Mari kita uji efek dari pil Yang Yuan ini. Lindong menjentikkan kepalanya, saat ia secara bertahap menenangkan dirinya. Kemudian, dia melepas sepatunya dan duduk di tempat tidurnya. Namun, dia tidak segera menelan pil Yang Yuan itu. Sebagai gantinya, dia memilih untuk mengerahkan seni King Yuan terlebih dahulu, untuk menyerap kekuatan Yuan dari antara surga dan bumi, dan memperkuat tubuhnya dan Yuan. Lindong terus berlatih dengan tenang selama kurang lebih 1 jam, sebelum akhirnya dia memasukkan pil Yang Yuan ke dalam mulutnya. Gedebuk, saat pil Yang Yuan memasuki tubuhnya, kedua telinga Lindong tiba-tiba mendengar gema yang keras. Seketika, tsunami energi kehangatan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi ini kaya dan kuat, namun tidak buas dan dapat dengan mudah diserap. Oleh karena itu, tubuh seseorang terasa sangat hangat, seperti berendam di sauna, sangat nyaman. Saat energi hangat itu beredar di sekujur tubuhnya, energi itu meresap ke dalam tulang, saluran dalam, dan dagingnya sebelum akhirnya mengalir ke Yuannya. Hualala, saat energi gelombang tsunami mengalir ke Yuannya, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Yuan di dalam Yuannya telah tumbuh dan menguat. Akhirnya, dia bahkan mendengar suara, hualala, yang renyah bergema. Huf, saat kekuatan Yuan di Yuannya semakin kuat, uap mulai muncul dari kepala Lindong. Beberapa saat kemudian, tubuhnya yang tenang mulai bergetar tak terkendali. Saat dia membuka kedua matanya, Yuan power yang cerah tanpa sadar bergelombang di permukaan luar tubuhnya, seperti gelombang pasang. Tahap selanjutnya Yuan duniawi. Saat dia merasakan kekuatan Yuan yang kuat di dalam dantiannya, kegembiraan yang tak terkendali muncul di wajah Lindong. Setelah 2 bulan pelatihan tanpa hasil, dia akhirnya mencapai terobosan. Hanya dalam waktu 5 bulan, Lindong telah maju dari tahap awal Yuan dunia ke tahap akhir Yuan dunia. Kemajuan pelatihan ini cukup untuk mengejutkan siapapun. Bahkan Lin Langtian yang terkenal itu, membutuhkan waktu 2 tahun sebelum dia maju dari tahap Yuan duniawi ke tahap Yuan surgawi. Meskipun sulit untuk maju dari tahap akhir Yuan duniawi ke tahap Yuan surgawi, Lindong yakin bahwa, dalam waktu 1 tahun, dia akan menerobos ke tahap Yuan surgawi. Lindong sudah menjadi individu yang berbakat. Selain kerja keras dan ketekunannya sendiri, dan bantuan dari Stone Talisman, kemajuan pelatihannya tidak tertandingi. Ini memang pil Yang Yuan. Lindong mengangkat kepalanya, saat dia menghembuskan udara putih. Sensasi nyaman perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya, saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sambil menutup kedua matanya dengan lembut. Bab 62, Kotayan. Bab ini dipersembahkan oleh Ryan Clark. Keesokan harinya, di depan Steelwood Manor, ada beberapa kereta kuda yang tersusun rapi. Ditumpuk di kereta kuda ini, adalah tumpukan kayu baja yang dibatasi. Di permukaan, tujuan perjalanan ke Kotayan ini adalah untuk menjual kayu baja. Namun, motif sebenarnya adalah untuk menjual batu Yang Yuan. Namun, motif sebenarnya tidak bisa dengan mudah terungkap. Atau yang lain, itu bisa menyebabkan beberapa masalah tak terduga. Sehubungan dengan penjualan pertama ini, Lin Zentian sangat menekankannya dan dia memutuskan untuk memimpinnya secara pribadi. Selain itu, dia bahkan menginstruksikan Lin Xiao, Lin Mang dan beberapa ratus penjaga untuk menemaninya. Ini adalah kekuatan yang cukup signifikan, dan bandit normal pasti tidak akan berani mengganggu mereka. Lin Zentian naik di atas kuda yang tampan. Dengan aura yang kuat dan tubuh yang tangguh, seseorang harus benar-benar menghormati lelaki tua yang sendirian membangun keluarganya di kota Qingyang ini. Apakah semua orang sudah tiba? Setelah pemeriksaan sepintas, Lin Zentian menoleh ke arah Lin Xiao dan bertanya. Duduk di samping Lin Xiao, Lindong juga menunggangi kuda yang tampan. Untuk perjalanan ke kota Yan ini, hal terpenting adalah menghindari masalah. Karena Little Flame secara tidak sengaja akan menarik banyak perhatian, yang terbaik adalah meninggalkannya di Steelwood Manor. Setelah mendengar pertanyaan Lin Zentian, Lin Xiao menganggukkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara yang dalam, semuanya sudah siap. Kita bisa pergi kapan saja. Bagus. Setelah mendengar jawabannya, Lin Zentian mengangguk puas. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan tangannya saat dia segera mengangkat cambuknya dan memerintahkan kudanya untuk lari menuju jalan utama. Saat Lin Zentian pergi, pasukan besar segera mengikuti di tengah serangkaian gema. Saat dia menjepit kakinya di punggung kuda, Lindong berbalik untuk melambaikan tangan pada King Tan, sebelum dia segera mengikuti di belakang mereka.
Kota Yan adalah kota besar terdekat yang terletak di dekat kota Qingyang. Tentu saja, ini hanya cara berbicara yang komparatif, karena ketika Lin Zentian dan yang lainnya tiba di pinggiran kota Yan, hari sudah siang. Jalan utama menuju kota Yan, dipenuhi orang dan sangat ramai dan berisik, menyebabkan Lin Dong tanpa sadar menelan lidahnya. Meskipun mereka belum tiba di kota Yan, sudah ramai seperti ini. Orang hanya bisa membayangkan kerumunan ketika seseorang tiba di tengah kota Yan. Dong ketika kita tiba di kota, jangan menimbulkan masalah. Kota Yan ini sangat rumit, dan mungkin ada banyak orang kuat yang tersembunyi di dalamnya. Ingatlah bahwa beberapa dari mereka tidak boleh tersinggung. Saat ia menatap wajah ingin tahu Lin Dong, Lin Xiao, yang berdiri di sampingnya, segera memperingatkan dia. Lin Dong tersenyum, sebelum dia tiba-tiba bertanya, "Ayah, kota Yan ini jauh lebih besar dari kota Qingyang. Pertempuran antara faksi-faksi utamanya pasti lebih intensif. Di kota Yan ini, kira-kira satu faksi besar mati setiap bulan, sementara faksi baru menggantikannya. Jadi apa yang Anda pikirkan?" Lin Xiao tersenyum saat dia menjawab. Namun, di kota Yan ini, ada 3 faksi utama yang berdiri di atas yang lain. Tidak ada yang bisa mengancam posisi mereka. Oh, 3 yang mana? Lin Dong penasaran bertanya. Tuan kota Yan Manor, 10.000 pedagang emas dan geng serigala darah. Lin Xiao mengerutkan bibirnya. Faksi-faksi ini jelas berada di liga yang berbeda dibandingkan dengan keluarga Lin mereka. Dalam 3 faksi utama ini, ada banyak praktisi yang sangat terampil. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan memiliki praktisi dan yuan. Di pinggiran kota Yan, meskipun ada banyak faksi lain, kebanyakan dari mereka bergantung pada 3 faksi utama ini untuk bertahan hidup. Lin Dong diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, sambil dengan lembut menganggukkan kepalanya. Di tempat ini, hanya seorang praktisi yuan dan yang berhak berbicara. Haha, tidak perlu berkecil hati. Setelah keluarga Lin kami berhasil mengembangkan lode penambangan itu, kami dapat mengembangkan praktisi yuan dan lainnya. Pada saat itu, keluarga Lin kami akan memiliki tempat di kota Yan ini. Saat dia melihat Lin Dong terdiam, Lin Xiao berpikir bahwa dia telah berkecil hati. Karena itu, dia segera mendekatinya sambil tersenyum dan memberitahunya. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Dong tersenyum. Dan Yuan Stage, dia benar-benar penasaran dengan stage ini. Kereta kuda dengan tenang melintasi kerumunan saat akhirnya mencapai gerbang kota Yan. Saat dia melihat tembok setinggi hampir 100 kaki yang mengelilingi kota, Lin Dong menelan lidahnya lagi. Membandingkan kota Qingyang dengan kota ini, jelas terlihat sedikit kurang bersemangat. Setelah mereka membayar token kecil di gerbang kota, kereta kuda berhasil memasuki kota Yan. Setelah mereka melewati terowongan yang gelap dan tenang, segera, suara memekakkan telinga menyerbu mereka seperti gelombang pasang, menyebabkan Lin Dong, yang tidak siap sama sekali, merasa sedikit mual. Beberapa saat kemudian, dia sadar kembali, hanya untuk melihat kerumunan besar orang di jalanan. Saat dia berbalik untuk melihat arsitektur megah di kota, dia tanpa sadar melepaskan napas dalam-dalam. Ayo kita cari tempat untuk istirahat dulu. Ini jelas bukan pertama kalinya Lin Zentian dan yang lainnya mengunjungi kota Yan, karena mereka tampak cukup akrab dengan jalan ketika mereka memimpin gerbong melalui banyak jalan, sebelum mereka akhirnya menetap di penginapan yang tenang. Mereka menyelesaikan rencana mereka di penginapan. Mereka akan terpecah menjadi 2 kekuatan. Divisi pertama akan dipimpin oleh Lin Mang dan dia bertugas menjual kayu baja. Adapun Lin Zentian dan Lin Xiao, mereka secara pribadi akan bertanggung jawab atas 2 kasus batu yang yuan. Akhirnya, Lin Dong dan penjaga lainnya akan tinggal di penginapan. Saat ia melihat Lin Zentian dan sisanya pergi, Lin Dong jengkel. Setelah kira-kira setengah jam menunggu, dia akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri. Lagi pula, itu adalah kesempatan langka untuk mengunjungi kota Yan, dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya dengan duduk di penginapan ini. Saat Lin Dong dengan santai berkeliaran di kota Yan, karena dia tidak memiliki tujuan yang pasti, dia memutuskan untuk mengikuti orang banyak. Akhirnya, dia perlahan melayang menuju pusat kota. Mungkin karena ada beberapa faksi, dibandingkan dengan kota Qingyang, kota Yan ini tampaknya lebih kacau. Sepanjang jalan, Lin Dong melihat 3 kelompok orang yang berbeda berkelahi satu sama lain. Namun, sehubungan dengan pertengkaran ini, kebanyakan orang tampak acuh tak acuh terhadap mereka. Bahkan,
Ada beberapa di antara kerumunan yang menyemangati mereka. Berdasarkan ekspresi mereka, sepertinya mereka tidak khawatir akan terlibat. Lindong tidak terlalu tertarik dengan perselisihan ini, oleh karena itu dia hanya melirik mereka sebelum dia berbalik untuk pergi. Setelah melewati beberapa jalan, akhirnya ia berhenti di depan sebuah gedung yang cukup besar dan megah. Menara benda misterius. Saat Lindong menatap 3 kata yang tertulis di menara, kilatan kekaguman muncul di matanya. Bahkan seseorang seperti dia, yang jarang berkelana ke kota Qingyang, samar-samar mendengar tentang menara benda misterius ini. Sejak saat itu, ini jelas merupakan tengara yang terkenal. Saat dia berdiri di depan pintu, Lindong ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya dia melangkah masuk. Saat Lindong melangkah melewati pintu, sebuah aula besar segera muncul di depan matanya. Di aula besar ini, ada banyak rak dan di dalam rak ini, ada banyak barang yang dipajang. Eliksir, pil eliksir, senjata, kristal iblis, manual seni bela diri. Saat dia melihat sekeliling, Lindong melihat semua jenis barang. Dia segera mengerti bahwa sebagian besar barang-barang ini, bukan dari latar belakang biasa. Haha, tuan-tuan muda ini di sini. Apa yang Anda butuhkan? Saat Lindong menatap sekeliling pada barang-barang di rak, seorang pembantu yang mengenakan pakaian hijau berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum, sebelum dia mengeluarkan pedang hitam panjang dari rak. Pedang baja hitam, ini ditempa dari 100 keping baja hitam. Ini sangat tajam dan bahkan dapat memotong bulu. Selanjutnya, seorang master terkenal mengukir simbol dan menyuntikkan Yuan Power ke dalamnya. Oleh karena itu, ia dapat menembus armor apapun. Jika Anda memilikinya, itu pasti akan meningkatkan kemampuan bertarung Anda. Petik 2. Lindong melihat pedang hitam itu dan melihat bahwa yang tertulis di atasnya adalah simbol aneh yang bergoyang-goyang yang bersinar samar. Sambil menggelengkan kepalanya, Lindong jelas tidak tertarik dengan barang ini. Setelah menyaksikan situasi ini, asisten itu tidak punya pilihan selain menyingkirkan pedang baja itu, sebelum dia tanpa lelah merekomendasikan item lain kepada Lindong. Lindong tidak terlalu memperhatikannya, saat dia perlahan memindai rak. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Tepat di depan matanya, berdiri sebuah karung kecil berwarna hijau seukuran telapak tangan. Cahaya aneh melintas di permukaan karung tali itu. Tas Qiankun tingkat rendah, 48 batu yang Yuan. Bab 63, Master Simbol. Tas Qiankun kelas rendah. Terbuat dari kayu Qiankun dan simbol mistik yang tertulis di atasnya dibuat oleh Master Simbol segel kedua. Jangan terkecoh dengan ukurannya yang kecil, ia dapat memuat benda seukuran meja dan tetap memudahkan penggunanya untuk membawanya. Item yang sangat nyaman yang dapat menyelesaikan banyak masalah. Mengamati bahwa Lindong tampaknya tertarik pada tas Qiankun, asisten berbaju hijau dengan cepat memperkenalkan item itu sambil tersenyum. Lindong bingung, dia tidak menyangka akan menemukan benda ajaib yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Kota Yan benar-benar berada di liga yang berbeda dari kota Qingyang. Master Simbol segel kedua. Sama seperti Lindong terkejut dengan fungsi yang tidak biasa dari tas Qiankun, judul tertentu yang disebutkan oleh asisten menyebabkan hatinya bergetar. Di Kekaisaran Gritian, ada panggilan unik yang disebut simbol master. Dikatakan bahwa orang-orang ini dapat memadatkan kekuatan Yuan dari surga dan bumi menjadi simbol mistik khusus. Adapun simbol mistik ini, berbagai cara di mana mereka terstruktur memungkinkan mereka untuk memiliki kemampuan yang berbeda. Misalnya, pedang baja hitam dari sebelumnya juga memiliki simbol mistik yang diukir di atasnya yang meningkatkan daya tahan dan ketajamannya. Simbol guru adalah salah satu dari beberapa panggilan berbeda yang bercabang dari jalan mereka yang berlatih cara bela diri. Namun, untuk panggilan ini, seseorang tidak hanya membutuhkan tingkat kekuatan tertentu dalam tubuh fisik sebagai pendukung tetapi juga menempatkan tuntutan yang berat dan ketat pada kapasitas mental seseorang. Oleh karena itu, simbol master dianggap sebagai panggilan yang langka. Master simbol ini juga memiliki sistem peringkat mereka sendiri. Menurut pengetahuan Lindong, mereka dipisahkan oleh segel dan ada total 5 segel. Segel pertama adalah yang terendah, sedangkan segel kelima adalah yang tertinggi. Tentu saja, Lindong tidak tahu apakah ada level yang lebih tinggi di luar itu. Biasanya berbicara, bahkan persyaratan minimum untuk menjadi master simbol segel pertama adalah untuk mencapai tahap Yuan Bumi. Faktanya, jika seseorang bisa maju ke master simbol segel kedua, dia akan disambut dengan baik oleh faksi besar manapun di kota Yan.
Oleh karena itu, ketika Lindong mendengar bahwa tas Qiankun ini memiliki simbol mistik yang tertulis di atasnya oleh Master Simbol Segel kedua, dia sedikit terkejut. Sehubungan dengan tas Qiankun ini, Lindong sangat tertarik. Namun, harganya menyebabkan dia mengerutkan alisnya. Keluarga Lin mereka membutuhkan waktu 2 bulan penuh untuk memanen lebih dari 400 batu yang yuan. Namun, tas Qiankun ini saja membutuhkan hampir 1/10 dari panen mereka. Lindong pasti tidak bisa mendapatkan 48 batu yang yuan. Karena itu, setelah menghela nafas panjang, dia mengeluarkan botol dari dalam pakaiannya. Terkandung di dalam botol itu adalah 10 eliksir pils dengan berbagai warna. Ini secara alami disempurnakan oleh Lindong dari eliksir grade 3. Minta seseorang untuk melihat ini dan beritahu saya berapa nilainya. Lindong tersenyum sambil meletakkan botol di atas meja. Setelah mendengar kata-kata ini, asisten berpakaian hijau itu mulai memeriksa pil eliksir di dalam botol. Fakta bahwa dia dapat dipekerjakan sebagai asisten di sini jelas berarti bahwa dia dilengkapi dengan mata yang tajam. Seketika, kekaguman melintas di wajahnya sebelum dia segera mengguncang lonceng kecil di belakangnya. Segera setelah bel berbunyi, seorang pria parubaya, yang tampak seperti manajer, dengan cepat berjalan mendekat. Dia tersenyum ketika dia bertanya, apakah pria muda ini di sini untuk menjual sesuatu. Saat dia berbicara, dia sudah mengalihkan perhatiannya ke botol di konter. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil satu pil eliksir dan meletakkan pil di bawah hidungnya dan mengambil 2 hirupan lembut. Alisnya tanpa sadar berkedut ketika dia berkata, pil dari pria muda ini di sini harus dimurnikan dari eliksir. Sifat obatnya lembut dan murni, sangat cocok untuk praktisi tubuh temperet atau yuan duniawi. Petik 2. Saya rasa begitu. Lindong menggaruk kepalanya saat ekspresi bodoh muncul di wajahnya. Berdasarkan ekspresi itu, sepertinya dia tahu sedikit tentang pil eliksir ini. Setelah melihat ekspresinya, pria parubaya itu terkekeh. Dia sudah diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa Lindong telah memperoleh pil eliksir ini karena keberuntungan. Adik kecil, ini kesepakatanku. Untuk pil eliksir ini, saya akan menukarnya masing-masing dengan 5 yuan seton. Bagaimana menurutmu? Kilatan melintas di mata pria parubaya itu saat dia bertanya. Jadi berdasarkan perhitungan saya, jika saya membeli tas Qiankun ini, saya hanya akan memiliki 2 batu yang yuan. Kalau begitu aku tidak menginginkannya. Lindong memutar matanya saat dia segera meraih botol itu kembali. Haha, jangan terburu-buru. Jadi apa yang pria muda itu usulkan? Setelah melihat situasi ini, pria parubaya itu buru-buru bertanya. 1 untuk 10. Saat dia mendengar nada kekanak-kanakannya, pria parubaya itu merasa sedikit tidak berdaya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengucapkan, baiklah, 1 untuk 7. Saya tidak akan menipu Anda. Harga ini dianggap adil, bagaimana menurutmu? Baik, kali ini, Lindong tidak ragu-ragu karena dia langsung setuju. Setelah melihat ekspresinya yang lugas, pria parubaya itu tertawa pahit. Dia kemudian menginstruksikan asisten di sampingnya untuk mengambil tas Qiankun sebelum dia meletakkan batu yang yuan yang tersisa ke dalam tas di depan Lindong. Lindong agak tidak sabar menerima tas itu. Saat Lindong mengulurkan tangannya ke dalam tas untuk meraih batu yuan yang hangat itu, dia bisa merasakan bahwa itu agak kasar di sekitar pintu masuk. Meskipun bagian dalam tas Qiankun itu tidak terlalu besar, Lindong masih sangat senang dengannya. Haha, Tuan Muda, jika Anda memiliki lebih banyak pil eliksir ini, Anda dapat terus menjualnya kepada kami. Harganya akan sama. Saat dia melihat Lindong bermain dengan tas Qiankun itu, pria parubaya itu tersenyum sambil berkata, baiklah, lain kali saya akan kembali ke tempat yang sama di mana saya menemukan mereka dan melihat apakah saya dapat menemukannya lagi. Terhadap kata-kata pria parubaya itu, Lindong dengan sungguh-sungguh mengangguk saat dia menjawab. Petik 2. Wajah pria parubaya itu sedikit berkedut sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya dengan senyum kering. Dalam hatinya, Lindong diam-diam tertawa. Kemudian, mengabaikan pria parubaya itu, dia mengalihkan perhatiannya ke tas Qiankun. Akhirnya, tatapannya, secara tidak sengaja terkonsentrasi di sisi kiri tas Qiankun di mana simbol mistik yang unik terlihat samar-samar. Lindong terus menatap pada simbol mistik yang unik itu saat pikirannya secara tidak sadar berkonsentrasi padanya. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia telah menemukan objek yang sangat menarik. Sama seperti Lindong terpaku pada simbol itu,
visinya tiba-tiba berubah sedikit kabur. Namun, saat sekelilingnya menjadi buram, simbol yang tercetak samar di tas Qian Kun secara bertahap menjadi semakin jelas. Dalam keadaan yang aneh ini, pikiran Lindong tiba-tiba merasakan gelombang yang unik. Itu adalah energi mental. Aliran energi mental tak berbentuk mengalir keluar dari otaknya dan benar-benar muncul di depannya, sebelum mereka perlahan-lahan berpotongan bersama. Meskipun bentuk yang mereka bentuk kasar dan buram, tampaknya agak mirip dengan simbol rumit di tas Qian Kun itu. Pada akhirnya, gambar terakhir tidak selesai. Ketika setengah dari simbol itu terbentuk, dia tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di benaknya. Segera, dia memulihkan akalnya dan mendapati dirinya benar-benar basah oleh keringat dingin. Tertegun, dia jelas tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Di sudut gedung benda misterius duduk seorang lelaki tua berpakaian abu-abu. Dia dengan mengantuk duduk di satu sisi sementara lingkungannya tampak sangat berantakan dan tampak tidak pada tempatnya dibandingkan dengan tampilan rapi dan teratur di tempat lain. Namun, dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani membuat satu suara pun mengganggunya. Siapapun yang melewatinya, baik itu karyawan atau pelanggan, semua melunakkan langkah mereka karena mereka tidak berani menimbulkan gangguan sedikitpun. Orang tua itu juga tampak tidak menyadari sekelilingnya. Dengan kedua matanya tertutup rapat, dia sepertinya hampir tertidur. Namun, keadaan ini sejenak terganggu. Dia tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat dan menoleh untuk menatap seorang pemuda di dekatnya. Ekspresi kekaguman yang berat melintas di mata si mantan saat suaranya yang menggumam perlahan terdengar. Bakat energi mental yang begitu kuat. Bab 64, Grandmaster Yan. Ketika Lindong terbangun dari keadaan aneh itu, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia dengan gentar melihat tas Qian Kun di tangannya, berjuang untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Untungnya, energi mental tidak berbentuk dan tidak berwarna, oleh karena itu, tidak ada orang lain yang menyaksikan pembentukan simbol mistik. Kalau tidak, itu mungkin menarik beberapa tatapan aneh. Apakah kamu menjual pil eliksir ini? Lindong diam-diam menghela napas lega saat dia memasukkan tas Qian Kun ke lengan bajunya. Saat dia hendak pergi, sebuah suara wanita bergema, menyebabkan Lindong menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke belakang, hanya untuk melihat seorang wanita muda mengenakan gaun merah muda berdiri di samping konter, melambaikan botol padanya. Wanita muda ini terlihat sangat anggun dan cantik, mulutnya yang kecil seperti buah ceri, alisnya yang halus dan sosoknya yang ramping menarik tatapan berapi-api dari beberapa pria. Namun, satu-satunya hal yang disesalkan adalah tampilan acuh tak acuh di wajah cantik itu. Selanjutnya, wanita muda ini mengeluarkan aura bangsawan. Dia pasti dari keluarga kaya dan terhormat. Di belakang wanita muda itu, seorang pria paruh baya mengikuti. Meskipun pria itu tidak berbicara sepatah kata pun, Lindong bisa merasakan bentuk tekanan yang memancar dari tubuh pria itu. Jenis tekanan ini adalah sesuatu yang dia rasakan sebelumnya dari Lin Xiao dan yang lainnya. Jelas, orang seperti pengawal ini berada di panggung Yuan Surgawi. Mengapa? Lindong melirik wanita muda itu. Meskipun yang terakhir sangat cantik, dia tidak kehilangan ketenangannya saat dia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Pil eliksir ini sangat cocok untuk praktisi tubuh temperet. Saya memiliki saudara perempuan yang membutuhkannya. Jika Anda memiliki lebih banyak, Anda dapat menjual semuanya kepada saya dalam jumlah besar. Saya yakin Anda akan sangat puas dengan harga saya. Wanita muda itu dengan santai berkata setelah dia melihat Lindong dan merasa bahwa tidak ada yang luar biasa tentang yang terakhir. Lebih jauh lagi, berdasarkan penampilannya yang asing, dia sepertinya bukan seorang tuan muda dari salah satu faksi utama di kota Yan. Alis Lindong terangkat sedikit. Meskipun nada suara wanita muda itu membuatnya agak tidak nyaman, dia masih bisa mentolerirnya. Segera, dia melambaikan tangannya saat dia menjawab, "Saya tidak punya lagi. Saya hanya beruntung sekali itu. Jika Anda tertarik, saya dapat menemukan Anda ketika saya memiliki keberuntungan untuk menemukan harta seperti itu lagi." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, alis elegan wanita muda itu tanpa sadar menyatu. Dia tidak merasa terbiasa dengan nada dan ekspresi Lindong. Di kota Yan, dia terbiasa menjilat dan menyanjung setiap hari. Ini adalah salah satu dari beberapa kali seseorang dengan bijaksana menolaknya. "Hehehe, King Su, jika Anda membutuhkan pil eliksir, katakan saja padaku.
Mengapa Anda perlu mencari orang lain untuk membeli dari mereka? Saat wanita muda itu mengerutkan alisnya, sebuah tawa tiba-tiba terdengar. Segera, Lindong melihat seorang pria tampan mengenakan jubah bordir dengan cepat berjalan mendekat. Ketika dia melihat pria itu muncul, ekspresi jijik segera melintas di wajah King Su. Di satu sisi, Lindong menggelengkan kepalanya saat melihat adegan ini. Dia tidak tertarik dengan urusan antara tuan muda dan nona yang dimanjakan ini, dan segera berbalik untuk pergi. Namun, saat dia berbalik, dia melihat sosok berdiri di depannya. Lindong mendongak, hanya untuk melihat bahwa pria parubaya itu yang berdiri di belakang wanita muda itu. Nona muda, apa yang kamu rencanakan? Ekspresi wajah Lindong menjadi gelap saat tatapannya beralih ke wanita muda itu. Saya ingin pil eliksir semacam ini. Saya percaya Anda harus memiliki lebih banyak. Wanita muda berbaju merah itu menjawab. Hah? Jadi kamu merampokku sekarang? Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong dengan dingin tertawa. Meskipun wanita muda ini terlihat sangat cantik, dia sangat menjengkelkan. Apakah dia berpikir bahwa segala sesuatu di bawah matahari berhak atas dirinya? Sudah kubilang, aku akan memberimu harga yang murah hati. Wanita muda berpakaian merah mengerutkan alisnya. Jelas, dia tidak mengerti perlawanan Lindong. Haha, tuan muda, jika King Su menyukai barang ini, berikan saja padanya. Anda pasti pernah mendengar tentang keluarga Liu dari kota Yan. Selalu lebih baik berteman daripada bermusuhan. Setelah melihat bahwa wanita muda itu bersikeras untuk membeli pil yang dimiliki Lindong, pria yang sebelumnya muncul di hadapannya berjalan sambil tersenyum dan dengan lembut berkata kepada Lindong. Keluarga Liu kota Yan. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong tiba-tiba mengerti. Keluarga Liu ini dianggap sebagai faksi utama di kota Yan. Faktanya, kekuatannya adalah yang kedua setelah gubernur kota Yan, 1000 pedagang emas dan geng serigala darah. Oleh karena itu dianggap sebagai faksi yang cukup kuat di kota Yan. Tidak heran jika wanita muda ini mampu bersikap angkuh ini, ternyata dia memiliki latar belakang yang cukup mengesankan. Permintaan maafku, pil eliksir ini benar-benar diperoleh secara kebetulan. Bahkan jika Anda menginginkan lebih, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Lindong menggelengkan kepalanya lagi. Mengabaikan ekspresi gelap di wajah pria itu, dia berbalik untuk pergi. Tahan, setelah dia melihat tindakan Lindong, ekspresi pemuda tampan itu berubah menjadi campuran hijau dan merah saat dia memutuskan untuk masuk. Dengan teriakan, telapak tangannya mencakar bahu Lindong. Nyah, saat ia merasakan kekuatan yang kuat di belakang tubuhnya, kemarahan membengkak di hati Lindong. Segera, kekuatan Yuan yang tebal dengan cepat bergegas ke tinjunya saat terbang ke depan untuk berbenturan dengan serangan telapak tangan pria itu. Bang, angin kencang bertiup. Bahu Lindong tersentak saat ia menurunkan kekuatan yang kuat. Sementara itu, pemuda tampan itu terlempar mundur selangkah. Tidak disangka bahwa kekuatan orang ini ada di tahap akhir Yuan duniawi juga. Setelah mereka melewati pukulan, sedikit kejutan melintas di mata Lindong. Dia tidak menyangka bahwa orang yang tampak berminyak ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Dibandingkan dengan keterkejutan di hati Lindong, pemuda itu juga sangat terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia tidak dapat dianggap sebagai salah satu anggota generasi muda terbaik di kota Yan, dia dianggap sebagai salah satu elit. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat merawat anak muda yang tampaknya berusia 15-16 tahun. Setelah dia mendorong kembali pria itu dengan pukulan, Lindong dengan cepat mundur. Namun, tepat saat dia mundur, praktisi Heavenly Yuan di dekatnya tiba-tiba bergerak. Tangan besarnya seperti cakar elang saat mereka dengan cepat menggesek Lindong. Ketika dia melihat praktisi Heavenly Yuan bergerak, ekspresi Lindong agak gelap. Yuan Power dengan cepat menyembur dari dantiannya saat tangannya juga dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan yang rumit. Ledakan. Namun, tepat ketika Lindong bersiap untuk menggunakan gerakan terkuatnya untuk melawan praktisi tahap awal surgawi Yuan itu, pria parubaya yang menyerbu ke depan tiba-tiba berhenti ketika kekuatan tak berbentuk yang lembut meletus di depannya dan menyentaknya ke belakang. Perkelahian dilarang di gedung benda misterius. Apakah kamu tidak tahu aturannya? Petik 2. Lindong sedikit terkejut dengan perkembangan mendadak ini. Saat dia menoleh, dia melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu, yang tanpa sadar muncul di belakangnya. Tuan Besar Yan. Setelah melihat pria tua berpakaian abu-abu ini,
semua jejak kesombongan menghilang dari wajah wanita muda berpakaian merah dan tampan itu. Berdasarkan ekspresi hormat mereka, Lindong menyimpulkan bahwa orang tua ini mungkin sosok yang luar biasa. Grandmaster Yan, Kingsu kurang sopan santun. Mohon ampun. Saat dia menatap wanita muda yang tiba-tiba hormat, pria tua itu dengan santai melambaikan tangannya, tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia berbalik untuk menatap Lindong dengan intens, yang berdiri di depannya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan jari yang keriput dan dengan ringan mengetuk titik di antara alis Lindong. Lindong tercengang saat melihat tindakan orang tua itu. Dia mencoba mengelak tetapi yang membuatnya ngeri, dia menemukan bahwa dia telah kehilangan semua kendali atas tubuhnya. Jari lelaki tua itu dengan cepat berhenti di dahi Lindong, yang pertama bisa dengan jelas merasakan energi mental yang luar biasa hidup yang terkandung dalam pikiran Lindong. Seketika, kilatan kegembiraan muncul di wajah tuanya yang keras. Anak muda, apakah kamu tertarik untuk menjadi master simbol? Kata-kata pria tua berikutnya menyebabkan senyum di wajah wanita muda dan pria itu menjadi kaku dan kaku. Bab 65, Penghalang. Area tempat Lindong dan yang lainnya berada, tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang setelah lelaki tua itu mengucapkan kata-kata itu. Tidak hanya wanita muda berpakaian merah itu menjadi kaku tetapi bahkan penjaga toko dan asisten yang dengan hormat berdiri di satu sisi, juga tercengang. Tuan Simbol, Lindong juga terkejut saat melihat pria tua berbaju abu-abu itu. Berdasarkan ekspresi hormat dari orang-orang di dekatnya, yang terakhir harus menjadi pukulan besar di kota Yan. Namun, dia tidak mengerti, mengapa orang besar ini tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Lindong selalu menjaga tingkat kehati-hatian tertentu terhadap orang asing, terutama dalam keadaan yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jarinya menggambar lingkaran di telapak tangannya, dia tahu bahwa rahasia terbesarnya terletak di dalam daging ini. Saat ini, dia tidak yakin bahwa dia dapat sepenuhnya menyembunyikan rahasia ini di depan beberapa praktisi yang benar-benar terampil. Tuan tua, saat ini saya masih cukup lemah. Jika saya semakin mengalihkan perhatian saya dengan berlatih seni simbol, saya khawatir itu akan menghambat kemajuan saya. Saya harap Anda bisa mengerti dan memaafkan saya. Petik 2. Saat pikiran berputar dengan cepat di benak Lindong, dia akhirnya memberikan jawaban ini yang sekali lagi menyebabkan ekspresi wajah wanita muda berpakaian merah dan sisanya berubah lebih dramatis. Mereka menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Orang ini, apakah dia tahu berapa banyak orang yang bermimpi menjadi murid Grandmaster Yan? Beraninya dia menolak tawarannya. Haha, menjadi master simbol bukan hanya tentang menuliskan simbol mistik pada objek. Seorang master simbol sejati dapat dengan mudah mengguncang gunung dan memindahkan sungai. Penolakan ini jelas menyebabkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut. Segera, dia tersenyum saat menjelaskan. Bagaimanapun, dia merasa bahwa akan sangat sia-sia jika tidak mengembangkan potensi energi mental yang luar biasa ini. Namun, semakin ramah dia, semakin Lindong tidak berani setuju. Jika dia tidak punya rahasia, dia akan dengan senang hati menerima tawaran dari penguasa yang hampir pasti luar biasa ini. Sangat disayangkan bahwa dia sekarang memiliki jimat batu yang misterius. Dia tidak yakin apakah orang di depannya masih akan seramah ini jika rahasia ini terungkap. Tuan tua, izinkan saya untuk kembali dan mendiskusikan ini dengan keluarga saya. Setelah saya mencapai kesimpulan, saya akan kembali ke sini untuk mencari Anda. Setelah berunding sebentar, Lindong akhirnya menjawab. Karena kamu saat ini tidak tertarik, aku tidak akan memaksamu. Setelah Anda memikirkannya, Anda dapat membawa barang-barang ini ke 1000 pedagang emas dan mencari saya. Lagi pula, sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu, jadi izinkan saya memberi Anda barang-barang ini untuk membantu Anda lebih memahami jalan dari master simbol. Sehubungan dengan desakan Lindong, orang tua itu merasa sedikit pasrah. Tanpa basa-basi lagi, dia mengeluarkan 2 item dari dadanya, sebuah jimat dan sebuah buku, dan melemparkannya ke arah Lindong. Terima kasih banyak Pak Tua. Lindong menerima barang-barang ini sebelum segera memasukkannya ke dalam tas Qian Kun yang baru dibeli. Ketika dia melihat tatapan bingung dari kerumunan di dekatnya, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Seketika, dia berbalik ke arah pemuda tampan itu, yang masih menghalangi jalannya, dan bertanya, bolehkah? Setelah mendengar kata-kata ini, pemuda itu mendapatkan kembali akalnya. Bibirnya berkedut sesaat,
Tetapi pada akhirnya, dia akhirnya memutuskan untuk minggir. Sebelumnya, berdasarkan latar belakangnya sendiri, dia bahkan tidak perlu repot dengan Lindong. Namun, situasinya sekarang telah berbalik. Karena Grandmaster Yan menyukai Lindong, pemuda itu tidak bisa lepas kendali seperti sebelumnya. Di satu sisi, bibir wanita muda itu berkedut sedikit, tapi dia akhirnya tenang. Dilihat dari situasi ini, sepertinya Grandmaster Yan menyukai Lindong. Jika Lindong benar-benar menjadi muridnya di masa depan, maka dia akan menjadi orang terkenal di kota Yan. Karena itu, tidak bijaksana untuk menyinggung perasaannya. Saat mereka terdiam, Lindong langsung melewati pemuda itu dan dengan cepat keluar dari atmosfer aneh ini di menara benda misterius sebelum dengan cepat menyatu dengan jalan-jalan yang ramai. Setelah dia masuk ke kerumunan, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak repot-repot berbelanja lagi karena dia langsung kembali ke Wisma tempat mereka beristirahat. Segera setelah dia tiba di Wisma, Lin Zentian dan yang lainnya juga kembali satu persatu. Ayah, bagaimana hasilnya? Lindong tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat Lin Xiao dan yang lainnya kembali. Haha, tidak buruk. Lagi pula, sangat mudah untuk menjual batu yang yuan ini dan kami juga mendapatkan harga yang lumayan. 300 yang yuan seton ditukar dengan 32 yang yuan pils. Lin Xiao tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya penjualannya berhasil dengan cukup baik. Berdiri di sampingnya, Lin Zentian juga berseri-seri sambil mengangguk. Saat mereka berbicara, pintu yang tertutup rapat didorong terbuka sekali lagi dan Lin Mang masuk dengan ekspresi gelap di wajahnya. Apa yang terjadi? Saat dia melihat ekspresi Lin Mang, Lin Zentian mengerutkan alisnya dan bertanya. Harga kayu baja diturunkan secara paksa sebesar 30%. Sial, butuh banyak upaya sebelum saya mengetahui bahwa keluarga Lei dengan sengaja menarik tali untuk mempersingkat kami. Lin Mang menggertakkan giginya saat dia berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Lin Zentian dan Lin Xiao juga sedikit gelap. Keluarga Lei ini benar-benar gigih dalam menyebabkan masalah bagi mereka. Lupakan saja, mari kita tinggalkan masalah ini untuk sementara waktu. Yang paling penting saat ini adalah Yang Yuan Seton. Kami akan memastikan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang lain dengan mereka di masa depan. Setelah hening beberapa saat, Lin Zentian akhirnya berseru dengan lambaian tangannya. Selama tambang pertambangan didirikan, penjualan kayu baja hanyalah masalah kecil. Ya, Lin Xiao dan Lin Mang mengangguk. Seperti yang dikatakan Lin Zentian, saat ini, hal terpenting adalah batu yang yuan. Karena bisnis kita di sini sudah selesai, kita harus bergerak. Lin Zentian bergumam. Bagaimanapun, beberapa anggota elit keluarga Lin dimobilisasi kali ini, dan yang terbaik adalah mereka tidak menjauh terlalu lama. Sehubungan dengan keputusan Lin Zentian, tidak ada yang keberatan karena mereka segera menganggukkan kepala. Kemudian, mereka mulai memberikan instruksi untuk mengatur transportasi dan meninggalkan kota. Ketika Lin Zentian dan yang lainnya bersiap untuk meninggalkan kota, di sebuah ruangan tertentu yang terletak di kota Yan, dua sosok duduk. Salah satunya adalah Lei Pi dari keluarga Lei. Haha, kali ini, kita harus benar-benar berterima kasih kepada manajer Hua. Lei Pi tersenyum sambil menuangkan secangkir teh untuk pria gemuk berminyak yang duduk di depannya. Berdasarkan ikatan kami, ini hanya masalah kecil. Setiap sumber daya kayu yang melewati kota Yan terhubung dengan kami. Kami mendikte jumlah pasokan yang diambil. Apa yang bisa dilakukan oleh keluarga Lin kecil? Lei Pi tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Lemak itu menggosok wajahnya yang mengkilap dan gemuk, sebelum dia berbalik untuk melihat Lei Pi dan berkata, berdasarkan pengetahuanku, keluarga Lin sebenarnya pergi ke dua tempat untuk menjual barang. Steelwood hanyalah salah satunya. Oh, setelah mendengar kata-kata ini, Lei Pi tercengang. Ketika dia melihat senyum yang tidak dapat dipahami di wajah gemuk itu, dalam sekejap pemahaman, dia segera mengeluarkan 5 potong batu yang yuan dan meletakkannya di depan si gemuk. Sambil tersenyum, Lei Pi berkata, ini untuk semua masalahmu, manajer Hua. Mereka dibagi menjadi 2 tim. Lin Mang menjual kayu baja sementara Lin Zentian dan sisanya pergi ke pedagang lain. Jika sumber saya dapat diandalkan, mereka menjual sejumlah batu yang yuan di sana. Si gendut tersenyum sambil menyimpan batu yang yuan di lengan bajunya sebelum akhirnya dia menjawab. Haha, ini memang aneh. Keluarga Lin kecil sebenarnya bisa mendapatkan beberapa ratus batu yang yuan.
Aku ingin tahu berapa tahun mereka telah mengumpulkan. Beberapa ratus batu Yang Yuan. Saat dia mendengar gumaman si gemuk yang sedikit tidak yakin itu, ekspresi Lei Pi perlahan berubah jelek. Bab 66, Bab Gerakan Spiritual. Duduk di atas kuda, Lin Dong tanpa sadar menghela napas lega ketika dia akhirnya melihat Manor muncul di garis pandangnya. Meskipun bandit tidak terlalu merajalela di rute dari kota Qingyang ke kota Yan, penjahat masih bisa ditemukan di sana-sini. Dia sering mendengar cerita tentang pedagang yang dirampok. Untungnya, karena mereka telah mengerahkan kekuatan yang begitu kuat kali ini, mereka mengalami sedikit masalah. Saat mereka kembali dengan panen yang melimpah, sorak-sorai dan tepuk tangan perlahan mulai terdengar di Manor. Lin Dong turun dari punggung kudanya saat dia tersenyum pada sosok merah yang berlari ke arahnya. Sosok merah yang berlari ke arahnya secara alami adalah api kecil. Ini dengan erat membelai kepalanya ke Lin Dong saat menghasilkan dengkuran yang dalam. Lin Dong tersenyum sambil menggosok Little Flame. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya untuk menatap King Tan, yang perlahan berjalan ke arahnya. Dari orangnya, dia mengeluarkan gelang seperti kristal dan berkata, "Hadiah untukmu." Terima kasih Lin Dong Ge. Setelah dia melihat hadiah tak terduga ini, wanita muda itu langsung memekik kegirangan sebelum dia segera bergegas untuk menerima gelang itu dan dengan manis berterima kasih kepada kakaknya. Haha, ini sudah larut. Mari kita semua kembali dan beristirahat. Di satu sisi, Lin Zentian membubarkan konvoi dengan lambaian tangannya saat dia tersenyum dan berkata kepada orang banyak. Lin Dong terkekeh sebelum dia berbalik untuk kembali ke rumah. Dalam perjalanan kembali, dia menggambarkan berbagai perbedaan dan kekhasan kota Yan kepada wanita muda di sampingnya yang menyebabkannya sesekali mengeluarkan suara kegembiraan yang jelas. Cahaya redup menerangi ruangan yang rapi dan rapi. Lin Dong duduk di tempat tidurnya dengan kedua matanya tertutup rapat. Secara bersamaan, dia berlatih seni King Yuan, yang menyebabkan kekuatan Yuan antara surga dan bumi tampak beriak saat aliran kekuatan Yuan mulai perlahan meresap melalui saluran dalam yang tidak diblokir sebelum kemudian diserap oleh tubuhnya. Jenis pelatihan yang tenang ini berlangsung selama hampir 1 jam sebelum Lin Dong dengan lembut membuka matanya. Dia kemudian mengeluarkan botol giok dari dalam tas Qian Kunnya. Terkandung di dalam botol ini, ada 5 pil eliksir berwarna merah muda. Ini adalah pil Yang Yuan. Kali ini, keluarga Lin telah berhasil menjual 300 keping batu Yang Yuan, memperoleh 32 pil Yang Yuan. Di bawah arahan Lin Zentian, Lin Dong telah diberikan 5 pil ini. Bagaimanapun, Lin Dong adalah orang yang menemukan lokasi penambangan, jadi tidak ada yang keberatan dengan ini. Sisa pil Yang Yuan dibagi antara Lin Zentian, Lin Xiao, Lin Mang, dan Lin Ken. Mereka berempat berada di panggung Yuan Surgawi, oleh karena itu, pil Yang Yuan semacam ini sangat efektif untuk mereka. Jika mereka meminum pil ini secara teratur, itu pasti akan meningkatkan kecepatan latihan mereka secara substansial. Tentu saja, meskipun demikian, beberapa anggota generasi muda di keluarga Lin juga memperoleh beberapa pil Yang Yuan. Misalnya, Lin Xia dan Lin Hong masing-masing memperoleh 1 pil Yang Yuan. Keluarga Lin saat ini secara bertahap menjadi lebih kuat karena keberadaan lapisan penambangan. Di masa lalu, tidak terpikirkan untuk menyerahkan bahkan 1 pil Yang Yuan kepada generasi muda. Kualitas pil Yang Yuan ini tidak dapat dibandingkan dengan yang disempurnakan oleh Stone Talisman. Lin Dong mengutak-atik pil Yang Yuan saat alisnya sedikit berkerut. Dia kemudian mengeluarkan Yang Yuan pil terakhir yang disempurnakan oleh Stone Jimat. Membandingkan keduanya di tangannya, perbedaan antara penampilan dan kecerahan mereka segera terlihat. Dikatakan bahwa seseorang harus berada di Dan Yuan Stage sebelum dapat memurnikan Yang Yuan Pills dari Yang Yuan Stone. Namun, beberapa faksi yang kuat dapat menggunakan array simbol sebagai katalis untuk menurunkan persyaratan, meskipun pil Yang Yuan yang dibuat akan berada pada tingkat yang lebih rendah. Ini pasti bagaimana pil Yang Yuan ini diproduksi. Lin Dong menggulung Yang Yuan pil di antara jari-jarinya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia memikirkan array simbol ini, sebuah pikiran melintas di benak Lin Dong. Dia dengan cepat mengambil manual yang diberikan lelaki tua berbaju abu-abu itu sebelumnya hari ini dari tas Qian Kunnya. Bab Gerakan Spiritual. Nama manual itu terdengar agak mengesankan. Namun, setelah Lin Dong membolak-baliknya, dia menyadari bahwa itu hanyalah sebuah bab tentang cara melatih energi mental dan sepertinya hanya 3 bagian pertama yang terkandung dalam buku ini. Meskipun demikian,
Manual singkat ini cukup berharga dan dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua itu benar-benar akan memberikan barang berharga seperti itu selama pertemuan pertama mereka. Pada dasarnya, Seal Masters adalah praktisi yang menggunakan metode berbeda dalam menggunakan Yuan Power. Metode ini membutuhkan energi mental untuk mendorong Yuan Power. Terbukti, bab gerakan spiritual ini digunakan untuk mengembangkan energi mental. Lindong dengan penuh perhatian membalik-balik bab gerakan spiritual ini. Setelah waktu yang lama, dia mulai menganggukkan kepalanya dengan lembut. Sederhananya, instruksi yang tertulis di manual ini sangat samar, namun, untuk beberapa alasan, Lindong dapat memahaminya dengan cepat. Sensasi ini seolah-olah dia memiliki bakat alami untuk berlatih dalam seni ini. Penemuan ini menyebabkan Lindong menjadi agak terkejut. Dia bisa merasakan bahwa bakat semacam ini mungkin adalah sesuatu yang dia miliki sejak lahir dan bukan sesuatu yang diberikan kepadanya oleh kekuatan eksternal. Ini adalah bakat yang merupakan bagian dari dirinya, tetapi belum ditemukan sampai sekarang. Lindong dengan hati-hati menyimpan bab gerakan spiritual di tas Qian Kun-nya. Ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan menutup matanya, mengarahkan panca inderanya ke langit, mata ke hidung, hidung ke hati. Roh terbagi menjadi yin dan yang, gerakan spiritual dimulai dengan kehidupan. Saat Lindong mulai melafalkan mantra misterius ini di dalam hatinya, pikirannya berangsur-angsur menyatu. Seperti patung, dia melanjutkan dalam keadaan ini selama hampir setengah jam sebelum energi mentalnya tiba-tiba terpesona sedikit demi sedikit, energi mentalnya mulai merembes keluar dari pikirannya dan perlahan menyebar dengan sendirinya. Saat energi mentalnya perlahan meluas, meskipun mata Lindong tertutup rapat, dia bisa dengan jelas melihat interior ruangannya. Kemudian, penglihatannya sekali lagi meluas dan dia menemukan energi mentalnya yang tak berbentuk mengambang di langit karena setiap gerakan di hampir setengah dari seluruh manor tercermin dengan jelas di benaknya. Energi mental mampu menembus setiap permukaan dan kebanyakan orang tidak menyadari keberadaan energi mental tak berbentuk ini. Oleh karena itu, banyak dari mereka tidak tahu bahwa setiap gerakan mereka sedang dimata-matai sekarang. Adegan ajaib ini adalah pengalaman yang benar-benar baru dan menarik bagi Lindong. Dibandingkan dengan kekuatan Yuan, energi mental samar-samar terlihat seperti kabut, namun bentuk energi ini benar-benar ada. Lin Zentian duduk dengan tenang di salah satu kamar di manor saat aliran Yuan Power terus mengalir ke tubuhnya. Namun, dia tidak tetap dalam keadaan tenang ini selama kedua matanya tiba-tiba terbuka. Dengan tatapan tajam, dia menatap udara di depannya dan berteriak dengan suara keras, "Saya tidak tahu siapa Anda, tapi mengapa Anda memata-matai keluarga Lin saya?" Setelah Lin Zentian berteriak, kekuatan Yuan yang kuat bergelombang saat meledak keluar dari tubuhnya dan berbenturan dengan udara di depannya. Bang! Setelah tabrakan tak berbentuk itu, gema yang sangat lembut terdengar sebelum sekali lagi kembali ke ketiadaan. Pada titik ini, ekspresi serius muncul di wajah Lin Zentian. Kekuatan yang dia rasakan sebelumnya seharusnya adalah energi mental milik Master Seal. Namun, sejak kapan keluarga Lin-nya menyinggung Master Seal? Bisakah dia dikirim oleh keluarga Lei? Sama seperti ekspresi wajah Lin Zentian menjadi gelap, di ruangan yang jauh, mata Lindong tiba-tiba terbuka. Meskipun wajahnya pucat, ekspresi kegembiraan dan kegembiraan menari-nari di matanya. Bab 67, Awan Menakutkan. Tidak diragukan lagi bahwa penjualan batu yang Yuan pertama yang sukses dari keluarga Lin telah sangat menguntungkan mereka. Keuntungan besar yang diperoleh benar-benar mencengangkan. Lagi pula, ketika mereka menukar seluruh batch besar Steelwood, mereka hanya berhasil mendapatkan sekitar 20 yang Yuan seton, jumlah yang hanya setara dengan 1 hari kerja di lokasi penambangan. Sangat tidak mungkin untuk membandingkan keduanya. Karena alasan ini, sejak mereka berhasil menjual batch pertama batu yang Yuan mereka, Lin Zentian mengerahkan hampir 70 hingga 80% tenaga kerja keluarga Lin ke Steelwood Manor. Dari luar, sepertinya dia berniat mengoperasikan Steelwood Manor ini sebagai perusahaan besar. Gerakan aneh oleh keluarga Lin secara alami menarik banyak tatapan aneh. Meskipun Steelwood Manor kaya akan Steelwood, semua orang tahu bahwa selama serah terima, keluarga Lei telah menghancurkan sebagian besar tanah. Oleh karena itu, di mata banyak orang, Steelwood Manor telah kehilangan sebagian besar nilainya. Namun, saat ini, alih-alih mengabaikan Steelwood Manor, keluarga Lin memilih untuk memperlakukannya sebagai bisnis besar.
Itu memberi kesan bahwa keluarga Lin terlalu fokus pada detail kecil dan mengabaikan gambaran besarnya. Namun, terlepas dari semua spekulasi ini, keluarga Lin memilih untuk tetap diam. Mereka tidak menjelaskan atau mengumumkan apapun kepada orang luar. Lebih jauh lagi, mereka dapat menjaga kerahasiaan informasi, sehingga tidak ada seorang pun di luar keluarga Lin yang tahu apa yang mereka lakukan. Tentu saja, terlepas dari upaya terbaik mereka secara alami beberapa pengecualian. Kota Qingyang, keluarga Lei. Di aula besar jauh di dalam kompleks keluarga Lei, selusin anggota inti keluarga Lei duduk. Secara alami, di depan, adalah kepala keluarga Lei, Lei Bao. Namun, saat ini wajahnya gelap seolah-olah itu mirip dengan firasat tenang sebelum badai, menyebabkan semua orang di sekitarnya menjadi sangat berhati-hati, takut membuatnya marah. Ayah, informasi yang aku dengar pasti akurat. Di permukaan, alasan mengapa keluarga Lin pergi ke kota Yan adalah untuk menjual kayu baja. Namun, motif mereka yang sebenarnya adalah menjual beberapa ratus keping batu yang Yuan. Meskipun keluarga Lin telah berkembang selama bertahun-tahun ini, jumlah sumber daya ini adalah sesuatu yang bahkan keluarga Lei kami tidak dapat dengan mudah memperolehnya. Bagaimana keluarga Lin yang lemah bisa mencapai ini? Diposisikan di sebelah kiri Lei Bao, Lei Pi berkata dengan ekspresi pahit. Apa yang kamu coba katakan? Setelah dia mendengar tentang jumlah batu yang Yuan, mata Lei Bao berkedut sedikit sebelum dia dengan cepat bertanya. Selama periode waktu ini, pasti semua orang telah memperhatikan perilaku aneh keluarga Lin. Kami adalah yang paling jelas tentang nilai Steelwood Manor saat ini. Jika Lin Zentian melakukan begitu banyak murni untuk Manor hancur, maka dia mungkin sudah pikun dengan usia. Mata Lei Pi berputar di sekitar aula saat dia menjawab dengan suara rendah. Setelah mereka mendengar kata-katanya, sisa kerumunan sedikit mengangguk setuju. Dahulu kala, Lin Zentian datang ke kota ini sendirian dan hampir seorang diri mengembangkan keluarga Lin menjadi seperti sekarang ini dengan kecerdasan dan kelicikannya. Tidak ada yang percaya bahwa dia akan mencoba usaha yang sia-sia seperti itu. Dalam hal ini, karena langkah yang sia-sia, pasti ada lebih dari yang terlihat. Ketika mereka mengingat batch pertama batu yang Yuan yang baru saja dijual keluarga Lin, ekspresi wajah banyak orang langsung berubah sedikit terdistorsi. Jika prediksi saya benar, keluarga Lin seharusnya menemukan sumber daya alam lain di Steelwood Manor selain Steelwood. Dan sumber daya alam ini kemungkinan besar adalah tempat penambangan batu yang Yuan. Kata-kata Lei Pi tidak diragukan lagi mengguncang bumi, menyebabkan seluruh aula segera menjadi sunyi senyap. Beberapa saat kemudian, seseorang berteriak tak percaya, bagaimana mungkin? Kami telah mengoperasikan Steelwood Manor selama bertahun-tahun dan kami belum pernah mendengar tentang tambang batu yang Yuan. Kami tidak pernah memeriksa seluruh area dengan benar. Wajah Lei Pi menegang saat dia menatap Lei Bao yang berada di kursi kepala. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata, Ayah, sepertinya kita telah menyerahkan rumah yang tak ternilai kepada keluarga Lin. Bang! Cangkir teh di tangan Lei Bao hancur menjadi debu saat teh mengalir melalui jari-jarinya. Wajahnya yang tua dan keriput tampak sangat bengkok dan mengerikan sekarang. Tempat penambangan batu yang Yuan, 5 kata sederhana ini menyebabkan gejolak besar di dalam hati Lei Bao. Dia menyadari nilai dari lapisan penambangan ini. Jika Steelwood Manor benar-benar memiliki tambang batu yang Yuan, bahkan jika itu kecil, nilainya dengan mudah melampaui seluruh Steelwood Manor. Saat ini, mereka telah menyerahkan tambang pertambangan yang tak ternilai harganya kepada keluarga Lin. Sebelum ini, mereka masih menyombongkan diri tentang bagaimana keluarga Lin telah menerima rumah bangsawan yang telah lebih dari setengahnya hancur. Sekarang, ketika mereka mengingat adegan ini, semua kemegahan mereka tampak benar-benar konyol. Saat mereka menatap ekspresi wajah mengerikan Lei Bao, semua orang secara taktis terdiam, tidak berani berbicara. Selama periode waktu ini, kirimkan setiap informan dan mata-mata yang kami miliki dan gunakan segala cara untuk mendapatkan informasi tentang Steelwood Manor. Saya ingin memastikan apakah memang ada tempat penambangan batu yang Yuan di sana. Setelah mengambil napas dalam-dalam, ekspresi wajah Lei Bao perlahan kembali normal. Namun, nada suaranya sedingin es, seperti badai salju di bulan ke-12 lunar. Selain itu, saya ingin memantau setiap gerakan yang dilakukan oleh keluarga Lin. Jika mereka melakukan perjalanan ke kota Yan lagi, segera beritahu saya. Petik 2. Ya, setelah mendengar perintahnya,
anggota inti keluarga Lei segera menanggapi dengan nada hormat. Kemudian, mereka saling bertukar pandang dan tanpa basa-basi lagi, mereka perlahan meninggalkan aula pertemuan. Saat kerumunan orang keluar, aula besar sekali lagi menjadi sunyi. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Lei Bao duduk di kursinya. Beberapa saat kemudian, gumaman ganas tiba-tiba terdengar. Lin Zentian, karena keluarga Lin Anda mencari kematian, jangan salahkan keluarga Lei saya atas taktik kami yang kejam dan tanpa ampun. Setelah mereka dengan lancar kembali dari kota Yan, inti pusat di keluarga Lin langsung berpindah ke tempat penambangan batu yang Yuan di Steelwood Manor. Karena Lin Dong tidak bisa membantu banyak, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih sendirian. Saat ini dia berfokus pada pelatihan 3 aspek utama, kekuatan Yuan, seni bela diri, dan energi mental yang baru diperolehnya. Sekarang, kekuatan Lin Dong telah berhenti di tahap akhir Yuan duniawi. Pada saat ini, kemungkinan jika sekali lagi maju dengan penuh semangat, dia akan dapat maju ke tahap Yuan surgawi. Namun, ada kesenjangan besar antara kenyataan dan harapan seseorang. Meskipun sebulan telah berlalu sejak Lin Dong kembali dari kota Yan, kerja keras dan bantuannya yang luar biasa dari Yang Yuan Pills tidak membawanya lebih dekat ke perasaan terobosan yang sekarang jauh. Langkah kecil terakhir ini terasa seperti lompatan monumental yang benar-benar menghalanginya. Sehubungan dengan kemajuannya yang lesu, Lin Dong merasa tidak berdaya tetapi dia tidak terlalu cemas tentang hal itu. Lagi pula, bukanlah hal yang mudah untuk maju ke tahap Yuan surgawi, dan banyak orang telah berhenti pada langkah ini selama bertahun-tahun. Karena itu, dia tahu bahwa terlalu optimis untuk mengharapkan hasil setelah pelatihan selama sebulan saja. Adapun seni bela diri, Lin Dong menjadi semakin ahli. Saat ini dia sudah bisa dengan mudah mengeksekusi bab kedua dari segel gerbang ajaib, volume yang tidak lengkap. Selanjutnya, dia secara bertahap menjadi lebih mahir dengan bab ketiga juga. Faktanya, sejak dia berada di tahap akhir Yuan duniawi, dia akhirnya bisa mulai memasok kekuatan Yuan yang dibutuhkan untuk jimat batu untuk menyempurnakan bab ketiga dari segel gerbang ajaib. Pelatihan kekuatan Yuan dan seni bela dirinya semuanya berkembang dengan kecepatan yang stabil. Satu-satunya pengecualian adalah pelatihan energi mentalnya. Dalam bulan yang singkat ini, Lin Dong dapat dengan jelas merasakan energi mental yang tak berbentuk di dalam pikirannya yang berdenyut dan dengan setiap denyutnya, ia tumbuh semakin ganas. Dia juga telah berhasil menguasai bagian pertama dari bab gerakan spiritual. Lebih jauh lagi, kemajuan luar biasa ini seperti seekor ikan yang belajar berenang dan datang secara alami kepadanya tanpa bantuan dari luar. Terhadap anomali ini, bahkan Lin Dong tidak punya pilihan selain percaya bahwa dia tampaknya memiliki bakat luar biasa dalam energi mental. Waktu diam-diam berlalu saat Lin Dong diam-diam berlatih. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Saat bulan ketiga mendekat, kru transportasi yang lebih besar dari sebelumnya sedang berkumpul di dalam Steelwood Manor. Ketika ada pergerakan di Steelwood Manor, berita ini dibawa oleh burung kolibri kecil untuk tiba di pundak Lei Bao. Lei Bao mengambil secarik kertas kecil dari burung kolibri. Setelah dia memindainya sebentar, sudut mulutnya perlahan terangkat membentuk senyum ganas. Bab 68, Stok Naga Hitam. Tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan ini tidak akan semulus yang sebelumnya. Berdasarkan sumber saya, kumpulan batu yang Yuan ini telah menarik beberapa serigala lapar, di aula besar di dalam Steelwood Manor. Lin Zentian dengan sungguh-sungguh berkata dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap Lin Xiao dan yang lainnya. Oh, mungkinkah keluarga Lei telah memutuskan untuk bergerak? Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi wajah Lin Xiao dan yang lainnya sedikit berubah. Rubah tua licik Lei Bao itu tidak akan bergerak begitu saja. Berdasarkan informasi saya, orang-orang yang mengincar kumpulan batu yang Yuan kami saat ini seharusnya berasal dari Stok Naga Hitam. Lin Zentian terkekeh muram saat dia berkata, Stok Naga Hitam. Begitu nama ini masuk ke telinga mereka, bahkan Lin Dong, yang berdiri di sampingnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Ada beberapa kelompok bandit yang terletak dalam radius 30 mil dari kota Qingyang, dan Stok Naga Hitam adalah salah satu yang paling terkenal di antara mereka. Kelompok bandit ini terkenal kejam dan tidak berperasaan dan 2 pemimpin di Stok Naga Hitam dilaporkan berada di panggung Yuan surgawi. Oleh karena itu, nama duo itu menimbulkan ketakutan yang cukup besar di seluruh kota Qingyang.
Bagaimana stok naga hitam tahu bahwa kita sedang mengangkut pengiriman besar batu Yang Yuan? Mereka juga harus tahu bahwa keluarga Lin kita adalah musuh yang tangguh, kata Lin Xiao. Di masa lalu, keluarga Lin mereka tidak berpapasan dengan kelompok bandit ini. Mengapa stok naga hitam tiba-tiba memutuskan untuk menargetkan mereka? Hehe, saya curiga keluarga Lei mungkin terlibat dalam masalah ini. Kegiatan kami baru-baru ini tampaknya telah menimbulkan kecurigaan mereka, Lin Zentian terkekeh sambil menjawab. Ayah, jadi apa maksudmu bahwa stok naga hitam kemungkinan besar sedang didesak oleh keluarga Lei? Di satu sisi, ekspresi Lin Ken dan Lin Mang menjadi gelap saat mereka berkata. Berdasarkan pemahaman saya Lei Bao, ini mungkin masalahnya. Lin Zentian dengan ringan menganggukkan kepalanya, namun, tatapannya berangsur-angsur berubah dingin sebelum dia bergumam, saya secara pribadi akan bertanggung jawab atas perjalanan ini seperti sebelumnya. Lin Xiao dan Lin Mang akan ikut sementara Lin Ken akan tinggal untuk menjaga Steelwood Manor. Saya ingin melihat sendiri apakah gudang naga hitam ini benar-benar berani bergerak melawan keluarga Lin saya. Petik 2. Ya, setelah mendengar perintahnya, Lin Xiao dan Lin Mang segera menjawab. Dong Er, kamu seharusnya tidak mengikuti kami untuk perjalanan ini. Tetap diam di Steelwood Manor. Setelah menyelesaikan instruksinya, Lin Zentian memberitahu Lin Dong. Pertempuran yang berpotensi besar mungkin terjadi selama perjalanan ini dan meskipun Lin Dong saat ini memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, akan lebih aman baginya untuk tinggal di Steelwood Manor. Setelah mendengar instruksi Lin Zentian, Lin Dong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Waktu sangat penting, aku ingin kalian berdua segera mengumpulkan sisa kekuatan. Ya, Lin Xiao dan Lin Mang mengangguk lagi sebelum mereka berdiri dan pergi. Segera setelah itu, suara gemuruh kuku kuda bisa terdengar. Gema rendah terdengar mirip dengan kedatangan badai petir. Di atas dinding manor, Lin Dong menatap rombongan besar yang meninggalkan manor. Di bawah pengawasan para penjaga, debu kuning bercampur aduk saat mereka melaju menuju jalan utama. Saya harap Anda semua akan kembali dengan selamat. Lin Dong dengan lembut menghela nafas. Dia bisa merasakan suasana tegang di keluarga Linnya. Karena ketegangan itu, bahkan anggota generasi yang lebih muda menjadi lebih serius. Jangan takut, dengan kakek secara pribadi memimpin, aku ragu bahwa stok naga hitam akan berani menyerang mereka. Seolah-olah dia tahu kekhawatiran keponakannya, di satu sisi, Lin Ken tersenyum saat dia menghibur Lin Dong. Ya, hari ini, Lin Xia dan Lin Hong sama-sama berada di Steelwood Manor. Anda harus pergi dan bermain dengan mereka. Jangan khawatir tentang masalah ini, orang dewasa akan mengurusnya. Lin Ken menepuk bahu Lin Dong sebelum dia berbalik dan menginstruksikan, saya ingin semua orang waspada. Bahkan jika itu hanya angin bertiup, membunyikan alarm segera. Dalam situasi apapun Anda tidak mengizinkan orang yang tampak mencurigakan masuk ke tempat itu. Petik 2. Iya Pak. Setelah Lin Ken meneriakkan perintahnya, beberapa balasan dari kerumunan di dinding manor yang tinggi terdengar sebagai tanggapan. Saat sinar matahari yang berkilauan bersinar ke bawah, seluruh manor menjadi waspada. Lin Dong meninggalkan dinding manor, sebelum dia berjalan ke arena latihan di dalam manor. Di sana, ada Lin Xia, Lin Hong dan anggota generasi muda lainnya sementara beberapa dari mereka saat ini sedang berduel satu sama lain. Lin Dong Ge. Saat mereka melihat Lin Dong berjalan, semua orang meluruskan pinggang mereka saat mereka menyambutnya dengan penuh semangat. Saat ini, Lin Dong memegang status penting di hati mereka. Kamu benar-benar mengesankan sekarang. Di depan Lin Dong, Lin Xia berdiri dengan tangan di pinggang rampingnya saat dia cemberut dan berkata, Lin Xia Jie, tolong jangan menggodaku. Saat ia melihat wanita muda yang elegan di depannya, Lin Dong tak berdaya menjawab dengan senyum sedih. Saat dia melihat reaksi Lin Dong, Lin Xia tanpa sadar tertawa. Kemudian dia melambaikan tangan mungilnya yang seputih salju dan mulai mendudukkan dirinya di atas batu di dekatnya sebelum dia melanjutkan, baiklah, baiklah. Aku tidak akan menggodamu lagi. Apakah menurutmu kakek dan yang lainnya akan menghadapi banyak masalah kali ini? Saat dia menyelesaikan pertanyaannya, ekspresi kecemasan muncul di pipi wanita muda itu. Dia pasti bisa merasakan suasana tegang di manor dan meskipun dia selalu hidup di bawah perlindungan keluarga, dia jelas tahu betapa kejamnya perebutan kekuasaan ini. Lin Zentian dan yang lainnya adalah tulang punggung keluarga Lin mereka. Jika sesuatu terjadi pada mereka,
keluarga ini pasti akan berantakan. Pada saat itu, akan sulit bagi mereka untuk mencari kedamaian sedikitpun. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Lin Dong menghela nafas dalam hatinya. Dia menatap wajah cemas pada Lin Xia dan anggota generasi muda lainnya dan tanpa sadar menggigit bibirnya. Jika keluarga Lin saat ini memiliki seorang praktisi Yuan Dan, mereka pasti tidak akan memiliki kekhawatiran ini. Sederhananya, kekuatan sejati masih merupakan mata uang yang paling aman. Setelah dia mendengar kata-kata menghibur Lin Dong, kulit Lin Xia menjadi sedikit lebih baik. Segera, dia mulai memberitahu Lin Dong tentang beberapa peristiwa yang terjadi di kota Qingyang baru-baru ini. Setelah mereka mengobrol dengan riang cukup lama, Lin Hong, yang berada di dekatnya, tiba-tiba berjalan mendekat. Dia menatap Lin Dong dan ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya dia berkata, "Lin Dong Biaodi, ketika saya sedang berlatih seni bela diri, saya mengalami beberapa kesulitan. Apakah Anda pikir Anda bisa membantu saya?" Setelah mendengar permintaannya, baik Lin Dong dan Lin Xia tercengang saat mereka menatap Lin Hong dengan tidak percaya. Orang ini selalu menjadi individu yang sombong, oleh karena itu mereka tidak mengharapkan dia untuk mengambil inisiatif dan meminta bantuan Lin Dong. Tentu saja, kami adalah satu keluarga. Saling membantu adalah hal yang wajar. Sama seperti Lin Xia khawatir bahwa Lin Dong mungkin menolak Lin Hong karena sejarah mereka, Lin Dong tersenyum sambil dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah mendengar jawaban baik hati Lin Dong, Lin Hong juga sedikit terkejut saat wajahnya memerah. Dia jelas malu dengan tindakan kekanak-kanakannya di masa lalu. "Lin Hong Biaoge, tunjukkan seni bela diri yang kamu latih sekarang." Lin Hong buru-buru mengangguk. Mengambil langkah mundur, dia baru saja memposisikan dirinya dalam posisi bertarung ketika Lin Dong yang duduk tiba-tiba berdiri. Beberapa saat yang lalu, dia tersenyum cerah, tetapi sekarang wajahnya berubah menjadi gelap dan menakutkan. "Lin Dong, ada apa?" Saat dia melihat perubahannya yang tiba-tiba, di satu sisi, Lin Xia juga terkejut saat dia bertanya. "Masalah?" Lin Dong menarik napas dalam-dalam. Tanpa repot menjelaskan, dia langsung berbalik dan berlari kencang menuju pintu masuk manor, sebelum akhirnya melompat ke dinding manor. Saat dia menatap ke cakrawala yang jauh, dia bisa melihat bahwa di ujung jalan besar itu, badai debu kuning yang besar tiba-tiba tersapu. Suara gemuruh kuku kuda menyebar seperti gelombang ke arah mereka. Apa itu? Di belakangnya, Lin Xia, Lin Hong, dan bahkan King Tan mengikuti. Namun, saat mereka menatap badai debu kuning itu, ekspresi alarm segera muncul di wajah mereka. Itu adalah orang-orang dari Black Dragon Stockage. Kami telah ditipu. Target mereka bukanlah yang Yuan Stone yang diberikan kakek, melainkan Steelwood Manor. Di satu sisi, Lin Dong memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga suara berderak bisa terdengar. Kali ini, jika semuanya tidak dikelola dengan baik, keluarga Lin mereka akan sangat menderita. Bab 69, Bencana. Di dinding manor, ketika Lin Xia dan yang lainnya mendengar kata-kata Lin Dong, ekspresi mereka memutih seperti lembaran. Saat ini, sebagian besar ahli di keluarga Lin keluar melindungi pengiriman. Dengan Lin Ken yang tersisa sebagai satu-satunya praktisi Heavenly Yuan Stage di Steelwood Manor, bagaimana mungkin mereka bisa menangkis Black Dragon Stockade? Saat kepanikan melanda hati mereka, Lin Ken dengan cepat berlari ke dinding manor. Saat dia menatap awan debu kuning yang mengancam itu, matanya berkedut dan dia segera memerintahkan, "Semuanya, waspada penuh." Desir-desir. Setelah mereka mendengar perintah Lin Ken, semua orang di manor langsung masuk ke mode darurat. Beberapa penjaga yang tersisa di manor segera menarik senjata mereka dan buru-buru naik ke dinding manor, menatap dengan gugup ke awan debu yang mendekat. Saat awan debu kuning mendekat, sebuah spanduk hitam muncul dengan jelas di depan garis pandang semua orang. Mengungkap gambar naga hitam raksasa yang mengancam dan membunuh. Itu memang bandit dari benteng Black Dragon. Setelah melihat spanduk, Lin Dong dan yang lainnya tanpa sadar mengepalkan tangan. Sepertinya kita telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Kemungkinan informasi yang diterima ayah sengaja dibocorkan oleh benteng naga hitam dengan tujuan menyebabkan keluarga Lin kami mengirim sejumlah besar anggota terampil untuk melindungi kargo kami. Sementara itu, mereka berencana untuk menyerang Steelwood Manor kita yang sekarang rentan. Lin Ken berkata dengan suara berat. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lin Dong bertanya. "Sepertinya banyak bandit dari benteng Black Dragon telah datang.
Bisakah para penjaga di Steelwood Manor berhasil menahan mereka? Aku sudah mengirim kabar ke Raging Blade Dojo. Kita hanya perlu menahan mereka sebentar sebelum bala bantuan akan tiba. Lin Ken menjawab. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Dong dengan lembut menghela nafas lega. Sepertinya keluarga Lin tidak sepenuhnya tidak siap. Haha, Lin Ken, tidak mudah bagi kita untuk akhirnya bertemu satu sama lain, pasti kamu tidak akan menolakku sekarang. Saat Lin Dong menghela nafas, suara tapak kuda berangsur-angsur mereda saat awan debu kuning perlahan mulai mengendap. Tawa hangat terdengar saat dua kuda hitam melangkah maju. Duduk di punggung kuda, ada dua orang. Orang di sebelah kiri, bertubuh besar dan berotot. Punggungnya seperti harimau dan pinggang beruang, namun senyum sederhana dan jujur terpancar di wajahnya. Hanya orang-orang yang dekat dengannya yang tahu bahwa dia adalah orang yang hina dan kejam. Benar-benar layak untuk gelarnya yang terkenal sebagai Vicious Wind Reaper, Wusa. Orang lain tampak relatif lebih kecil dan lebih ramping. Dia tidak memiliki fitur wajah yang unik kecuali banyak bekas luka pisau yang memenuhi wajahnya. Pria ini adalah pemimpin sesungguhnya dari benteng naga hitam, Yan Kuo. Kuda duo itu melangkah maju dan di belakang mereka berdiri ratusan bandit dari benteng naga hitam. Saat ini, mereka perlahan menyebar. Pedang dan bilah mereka berkilau dengan cahaya yang kejam dan mengancam. Sementara itu, suasana tegang dari pertempuran besar yang membayangi menyelimuti Steelwood Manor. Yan Kuo dan Wusa, kedua pemimpin benteng hitam kuat telah tiba. Saat dia menatap mereka berdua, hati Lin Ken tenggelam. Mereka berdua adalah ahli panggung Yuan Surgawi Biru sejati. Secara khusus, Yan Kuo telah maju ke tahap tengah Surgawi Yuan, tingkat yang sama dengan Lin Ken. Yan Kuo, Wusa, keluarga Lin kami dan benteng naga hitam Anda tidak pernah bertemu. Bukankah kalian terlalu sombong hari ini? Lin Ken berteriak sambil melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para penjaga yang berdiri di perimeter manor saat mereka segera mempersenjatai dan menyiapkan busur mereka. Hehe, kita berdua telah mendengar bahwa ada harta karun besar yang tersembunyi di tempat ini. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Saudara Lin Ken, mengapa kamu harus begitu gugup? Yan Kuo yang kurus dengan santai tersenyum saat dia menjawab. Jika Anda bergerak melawan keluarga Lin kami, benteng naga hitam Anda pasti akan menyesalinya. Wajah Lin Ken langsung terlihat menyeramkan. Saat ini, keluarga Linnya memiliki 4 praktisi tahap Yuan Surgawi, oleh karena itu jika mereka benar-benar ingin memusnahkan benteng naga hitam, itu bukanlah hal yang mustahil. Manusia akan mati demi uang, sama seperti hewan akan membunuh untuk makanan. Bandit seperti kita selalu siap mati kapan saja. Saya tahu bahwa keluarga Lin Anda tidak lemah. Hehe. Namun jika Anda memusnahkan kami, orang lain secara alami akan menghabisi Anda. Tidak peduli apa, benteng naga hitam kami akan menjarah membersihkan Steelwood Manor Anda hari ini. Petik 2. Yan Kuo mengeluarkan tawa aneh saat dia tiba-tiba menarik pedang besar yang diikatkan di kudanya. Kemudian, dia menendang kudanya dan tiba-tiba berlari ke depan. Kekuatan Yuan yang tebal berkumpul di pedang raksasanya saat dia mengayunkannya ke pintu masuk besar Steelwood Manor. Lin Ken sangat marah dengan sikap Yan Kuo yang tidak masuk akal. Yang pertama secara acak mengambil tombak saat tubuhnya melesat di udara untuk mencegat Yan Kuo. Dentang-dentang-dentang, percikan api meledak dengan keras di udara saat kekuatan ledakan yang kuat menyebar di pusat gempa. Akhirnya, mereka berdua dengan paksa didorong mundur. Haha, luar biasa. Namun Lin Ken, Anda adalah satu-satunya praktisi tahap Yuan Surgawi yang tersisa di Steelwood Manor hari ini. Anda mungkin dapat menghalangi saya, tetapi Anda tidak dapat menghentikan orang lain pada saat yang sama. Wusa, pimpin yang lain masuk. Seru Yan Kuo sambil menegakkan tubuhnya di atas kuda. Dengan tawa yang aneh, dia dengan paksa mendorong kakinya ke bawah. Menghasilkan dampak yang kuat yang menyebabkan kuku kuda itu hancur seketika saat meringkuk sebelum jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Haha bagus. Saudara-saudara, ikuti saya dan serang. Petik 2. Menanggapi kata-kata Yan Kuo, bibir Wusa terbelah saat dia tertawa terbahak-bahak. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia segera memimpin pasukan dari benteng naga hitam saat mereka dengan ganas menyerbu ke Steelwood Manor. Semua penjaga keluarga Lin, serang. Setelah menyaksikan situasi ini, niat membunuh mengalir di mata Lin Ken saat dia berteriak dengan keras. Swoosh, swoosh, swoosh. Di atas dinding manor,
banyak penjaga keluarga Lin mulai melepaskan panah mereka. Suara panah yang menembus angin terdengar saat mereka terbang menuju bandit benteng naga hitam. Tangisan yang menyakitkan segera menyusul. Bau darah perlahan mulai meresap ke seluruh Steelwood Manor. Setelah melihat bandit benteng naga hitam pembunuh ini menyerang mereka tanpa memperdulikan nyawa mereka sendiri, anggota generasi muda menjadi pucat. Terbukti, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan adegan seperti itu. Sebaliknya, Lin Dong yang luar biasa tampak cukup tenang saat menghadapi situasi ini. Semua pelatihan yang dia lakukan selama periode ini sangat efektif. Pertempuran berdarah seperti itu tidak lagi membuatnya merasa tidak nyaman. Saat dia menatap bandit benteng naga hitam yang mendekat, Lin Xia tanpa sadar mencengkeram lengan Lin Dong. Saat ini, dia telah menjadi pilar dukungannya. Ketika bandit benteng naga hitam menyerbu, semua orang harus berhati-hati. King Tan, aku ingin kamu melindungi mereka bersama dengan Little Flame. Lin Dong berkata dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata ini, King Tan, yang berdiri di sampingnya, dengan lembut menggigit bibirnya saat dia mengangguk. Saat ini, dia adalah orang tercepat yang telah maju ke Earthly Yuan Stage setelah Lin Dong. Selanjutnya, Lin Dong secara pribadi mengajarinya berbagai seni bela diri. Oleh karena itu, mengabaikan Lin Dong, dia jelas merupakan anggota generasi muda terkuat. Saat Lin Dong dengan cepat menginstruksikan mereka, bandit benteng naga hitam telah mencapai titik di luar pintu depan Steelwood Manor. Melihat situasi ini, wajah Lin Ken menjadi pucat dan dia dengan cepat bermanuver untuk mencoba dan campur tangan tetapi serangan kuat yang tiba-tiba diarahkan ke arahnya, menyebabkan dia buru-buru mundur 2 langkah. Lin Ken, sekarang waktunya kita berduel. Orang yang menabrak dinding manor secara alami adalah Yan Kuo. Dengan seringai, Yuan Power menyemburkan pedang raksasa di tangannya saat dia mengayunkannya ke Lin Ken, menyebabkan dia tidak dapat melakukan hal lain. Bang! Di luar pintu depan manor, Wu Yun juga melompat ke atas, Yuan Power yang kuat meledak dan bergelombang di telapak tangannya yang besar. Seperti batu seberat 1000 pon, mereka membanting keras ke pintu yang tebal. Retakan, pintu raksasa itu jatuh. Pintu depan Steelwood Manor langsung dipatahkan dengan satu telapak tangan dari Wusa. Seketika, bandit benteng naga hitam membanjiri manor seperti air pasang. Menyerang. Setelah melihat para bandit menyerbu ke manor mereka, kepala penjaga keluarga Lin segera berteriak. Namun, saat teriakan itu terdengar, sosok berotot segera berlari ke arah mereka. Senyum tak berperasaan Wusa dengan cepat membesar di mata mereka saat serangan telapak tangan akhirnya diarahkan ke mereka, menyebabkan mereka semua terbang kembali, dengan keras memuntahkan darah. Dengan kekuatan tahap Yuan Surgawi Wusa, dia mengamuk di antara mereka seperti serigala dalam kawanan domba. Karena fakta ini, moral bandit benteng naga hitam meningkat saat mereka berlari, mata penuh pertempuran, menuju penjaga keluarga Lin di sekitarnya. Sekelompok orang bodoh yang tidak berguna berpikir mereka bisa menghentikan kita. Keluarga Lin ini bukan apa-apa. Wusa dengan kejam melukai beberapa penjaga dan dengan arogan tertawa, ekspresi jijik di wajahnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Orang itu terlalu kuat. Dengan ayah terjebak dalam pertempurannya sendiri, tidak ada yang tersisa untuk menghentikan Wusa. Petik 2. Saat pemandangan Wusa dengan mudah merobek para penjaga memenuhi mata mereka, Lin Xia dan yang lainnya menjadi pucat. Tepat ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba bisa merasakan sosok di sampingnya dengan cepat berlari ke depan dan targetnya sebenarnya adalah Wusa. Lin Dong. Saat mereka menatap punggung pemuda itu, Lin Xia dan yang lainnya berkata dengan kaget. Pada saat ini, meskipun dia ditahan oleh Yan Kuo, ekspresi Lin Ken juga berubah drastis. Bab 70, menakjubkan. Bang! Kekuatan Yuan yang kuat meledak dari dalam tubuh Wusa saat dia mengulurkan telapak tangannya, menyebabkan penjaga keluarga Lin di depannya memuntahkan seteguk darah, sambil terlempar ke belakang. Wusa sekali lagi tertawa jahat saat dia mengangkat kakinya dan dengan ganas menginjak kepala penjaga lain yang ketakutan. Jika serangan ini berhasil, otak penjaga akan berceceran di tempat. Swoosh! Namun, tepat ketika Wusa beberapa saat lagi akan menginjak, suara siulan tiba-tiba terdengar. Tangannya dengan cepat bergerak saat dia menangkap tombak patah yang meluncur ke arahnya. Wusa mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok kurus seorang anak muda dengan tenang berdiri di kejauhan. Mata anak laki-laki itu terkunci rapat pada Wusa.
Keluarga Lin ini benar-benar menyedihkan. Untuk berpikir bahwa mereka akan mengirim anak nakal yang masih basah di belakang telinga. Apakah mereka berpikir bahwa saya akan berbelas kasih terhadap anak-anak? Dengan santai membuang tombak yang patah, Wusa menendang penjaga di kakinya sebelum dia berbalik dan tersenyum jahat pada Lindong. Tuan Muda Lindong, penjaga keluarga Lin di sekitarnya buru-buru berteriak saat melihat adegan ini. Qin Ying, yang telah menemani Lindong beberapa kali, dengan cepat menyerbu ke depan dengan beberapa pria untuk berdiri di depan Lindong dan memblokir Wusa darinya. Cepat tinggalkan Tuan Muda Lindong, Wusa berada di tahap awal surgawi Yuan, kita tidak akan bisa menahannya lama-lama. Senyum kecil terbentuk di bibir Lindong saat dia melihat pengawal keluarga Lin di depannya. Mereka rela mempertaruhkan hidup mereka untuk memastikan keselamatannya. Namun, dia tidak menuruti kata-kata Qin Ying. Sebagai gantinya, dia melangkah maju dan berkata, Paman Qin Ying, bawa anak buahmu untuk berurusan dengan bandit Black Dragon Stockade lainnya. Aku akan menghentikan Wusa. Setelah mendengar kata-kata ini, Qin Ying dan penjaga keluarga Lin lainnya segera menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun mereka ingin mencoba dan mencegahnya, mereka tiba-tiba melihat gelombang kekuatan Yuan yang kuat mulai keluar dari dalam tubuh Lindong. Tahap akhir Yuan duniawi. Saat mereka merasakan kekuatan Yuan yang kuat ini, Qin Ying dan yang lainnya sekali lagi terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Lindong benar-benar berhasil mencapai tahap ini dalam waktu kurang dari setahun. Jangan khawatir, aku tidak akan sengaja mencari kematianku sendiri. Lindong tersenyum pada Qin Ying dan yang lainnya, lalu, tanpa basa-basi lagi, dia melangkah maju dan berhenti tepat di depan Wusa yang besar dan kekar itu. Jelas tidak mudah untuk maju dari tahap Yuan dunia ke tahap Yuan surgawi. Bahkan setelah 3 bulan latihan keras, Lindong belum merasakan tanda-tanda terobosan. Namun, meskipun dia belum mencapai tahap surgawi Yuan, itu tidak berarti bahwa Lindong benar-benar tidak berdaya sebelum Wusa, meskipun yang terakhir sudah berada di tahap awal surgawi Yuan. Itu karena Lindong telah menyerap energi yin khusus dari tubuh King Tan, maka kekuatan Yuan di tubuhnya tidak dapat dibandingkan dengan orang normal. Bersama dengan kemahirannya dalam seni bela diri, menandingi seorang ahli tahap awal surgawi Yuan bukanlah hal yang mustahil. Tahap akhir Yuan duniawi. Keheranan melintas di wajah menyeramkan Wusa saat dia menatap anak muda di depannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak muda di depannya ini bisa maju ke level seperti itu. Sepertinya seorang jenius secara tak terduga tersembunyi di dalam keluarga Lin ini. Menurut pertumbuhan bocah ini, hanya perlu 1 atau 2 tahun paling lama baginya untuk mencapai tahap Yuan surgawi. Mungkin juga dia akan menjadi praktisi Yuan dan di masa depan, kilatan jahat melintas di mata Wusa saat niat membunuh terpancar di hatinya. Karena benteng naga hitam benar-benar mengubah keluarga Lin menjadi musuh mereka hari ini, jika keluarga Lin menghasilkan seorang praktisi tahap Yuan dan di masa depan, itu pasti akan menjadi bencana bagi mereka. Akan lebih baik untuk menghilangkan kemungkinan bencana seperti itu sesegera mungkin. Dengan pemikiran ini, ekspresi menyeramkan di wajah Wusa menjadi lebih buruk. Dia menatap Lindong dengan senyum aneh saat dia bergumam, meskipun aku telah membunuh banyak orang, aku belum mencoba membunuh seorang jenius sepertimu. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Bang! Hampir setelah kata-kata ini keluar dari mulutnya, tubuh Wusa dengan keras menyerbu ke depan. Kekuatan Yuan yang kuat mengembun di telapak tangannya saat dia dengan ganas menggesek Lindong. Jari Chun Yuan. Dihadapkan dengan serangan Wusa, ekspresi Lindong berubah serius saat kekuatan Yuan dalam dantiannya dengan cepat menyatu. Akhirnya, kedua jarinya sedikit melengkung dan seperti sinar cahaya yang cemerlang, mereka dengan paksa menusuk ke arah telapak tangan Wusa. Bang! Jari dan telapak tangan saling bertabrakan, memancarkan gelombang kekuatan Yuan yang menyebar seperti riak, meniup batu yang hancur dan pecah di tanah. Deng-deng, meskipun kontak hanya berlangsung sepersekian detik, Lindong dengan cepat mundur beberapa langkah sebelum dengan paksa menstabilkan dirinya. Di sisi lain, Wusa hanya terdorong setengah langkah ke belakang. Keunggulan panggung Yuan surgawi jelas seperti siang hari. Ada yang aneh dengan bocah ini. Meskipun dia hanya dipaksa untuk mundur setengah langkah, ekspresi Wusa berangsur-angsur berubah menjadi agak khawatir. Dalam percakapan singkat sebelumnya, dia dengan jelas merasakan kehadiran yin yang sangat dingin di dalam kekuatan Yuan pihak lain. Benang yin dingin itu telah menembus ke dalam tubuhnya, merusaknya dari dalam. Jika dia belum mengasimilasi energi yang di tubuhnya,
Wusa akan tertangkap tidak siap dan akhirnya sedikit dirugikan. Sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi jika aku menunggu, yang terbaik adalah menghabisinya segera. Cahaya sedingin es melintas di mata Wusa, tangannya yang sudah besar tiba-tiba melebar saat kekuatan Yuan yang kuat dengan cepat menggelegak. Kemudian, telapak kakinya terdorong dari tanah, kekuatan yang kuat secara langsung menyebabkan retakan terbentuk di tanah, saat tubuhnya meminjam momentum yang dihasilkan untuk tiba di depan Lindong dalam sekejap. Tangan robek angin, tubuh besar Wusa praktis dikalahkan Lindong sebagai kekuatan mengerikan di telapak tangan kanan mantan tiba-tiba meledak sebagainya. Dalam hal itu, seolah-olah udara telah terbelah menjadi dua. Ledakan sonik yang tajam menyebar dengan suara, "wuuu", menyebabkan ekspresi penonton di sekitarnya berubah secara drastis. Suara menusuk telinga bergema di gendang telinga Lindong. Pada saat ini, dia merasakan bahaya yang ekstrim. Kedua matanya terpaku pada telapak tangan yang membesar dengan cepat saat dia dengan panik mengeluarkan kekuatan Yuan yang tersimpan di dantiannya dan mengarahkannya ke kedua telapak tangannya. Menanggapi tindakan panik Lindong, kekuatan Yuan di dantiannya dengan cepat habis. Itu tidak cukup. Setelah merasakan ini, sedikit kegilaan merayap ke mata Lindong saat ia mengertakkan gigi dan melepaskan raungan rendah di dalam hatinya. Dua pil yang Yuan yang sebelumnya tersembunyi di bawah lidahnya langsung ditelan ke dalam tubuhnya. Saat dua pil yang Yuan masuk ke dalam tubuhnya, kekuatan obat murni dengan cepat berkembang biak di seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Lindong juga meningkatkan output Sneaking Yuan untuk terus menyerap kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Dengan pendekatan dua cabang ini, kekuatan Yuan yang bergelombang di telapak tangan Lindong tumbuh semakin ganas saat tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel secara berurutan. Segel gerbang ajaib bab pertama, bab kedua. Ketika segel mencapai bab kedua, tatapan sengit melintas di mata Lindong. Tanpa henti, segel sekali lagi terus berubah. Mati bocah. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam telapak tangan hampir mencapai Lindong. Dalam hal itu, Lindong juga mengangkat kepalanya saat segel yang berubah berhenti. Kemudian, tangannya mempertahankan posisi segel misterius saat mereka menghasilkan kekuatan Yuan yang sangat kuat untuk secara paksa berbenturan dengan telapak tangan Wusa, di bawah kengerian dan keheranan para penonton di sekitarnya. Segel gerbang ajaib, bab ketiga. Lindong. Di dekatnya, Lin Xia dan yang lainnya menjerit ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka pucat pasi. Bang! Sebuah pekikan terdengar saat angin kencang berasal dari titik kontak mereka, menyebabkan lapisan batu pecah tersapu dengan paksa dan ditembakkan dengan keras keluar. Bentrokan kekerasan seperti itu langsung menyebabkan seluruh adegan kacau menjadi sunyi. Bahkan pertempuran sengit antara Lin Ken dan Yan Kuo di dinding manor terhenti, karena masing-masing pihak mundur beberapa langkah dan mengalihkan pandangan mereka ke arah keributan. Ledakan. Saat tatapan mereka melesat, sesosok tubuh tiba-tiba terlempar ke belakang dari awan debu sebelum jatuh dengan keras ke tanah, mengolesi jejak darah yang tidak sedap dipandang di jalannya. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut sosok itu saat dia mendarat di tanah. Tatapan semua orang langsung terkonsentrasi pada tubuhnya, seluruh adegan kacau berubah menjadi mematikan pada saat itu. Ketidakpercayaan mewarnai mata mereka. Ini karena orang yang terluka parah dan mengerikan yang tergeletak di tanah bukanlah Lindong, melainkan yang kedua dalam komando Black Dragon Stocket, Wusa. Pakar Heavenly Yuan Stage yang terkenal di kota King yang tiba-tiba kalah dari Lindong. Orang tidak bisa berbuat apa-apa selain mengakui bahwa hasil ini terlalu mengejutkan.